Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Ika Permatasari, SEAK MAK CE selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Suranita, selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi kelompok kami, kelompok 4, terkait Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan dengan anggota kelompok yang pertama Destia Salsa Ikasari dengan NIM 135, Imanul Fatimah NIM 140, Amelia Oktanggreni dengan NIM 151, Suranita Mariska dengan NIM 157, dan Siti Nurul Rosyiida dengan NIM 163. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada rekan kami untuk menyampaikan materi terkait BCG Matrix. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Boston Consulting Group merupakan perusahaan konsultan manajemen global yang berasal dari Boston, Amerika Serikat. BCG dikenal luas sebagai pelopor dalam pengembangan berbagai kerangka analisis strategis yang hingga saat ini masih banyak digunakan oleh perusahaan dan akademisi. Perannya yang besar dalam dunia manajemen strategis membuat BCG sering masuk dalam daftar 100 Best Companies to Work for versi Fortune. Salah satu konsep strategis yang paling terkenal yang dikembangkan oleh BCG adalah BCG Matrix. Alat analisis ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola portofolio bisnis perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu divisi atau unit usaha. Setiap divisi biasanya memiliki karakteristik pasar, tingkat pertumbuhan, serta posisi persaingan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan strategi yang berbeda pula. Tujuan utama dari penggunaan BCG Matrix adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya. Dengan menggunakan matriks ini, perusahaan dapat menentukan divisi mana yang layak mendapatkan investasi yang lebih besar, divisi mana yang cukup dipertahankan, dan divisi mana yang sebaiknya dikurangi atau bahkan dihentikan. BCG Matrix memetakan posisi unit bisnis berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama adalah relative market share atau RMS yang terletak pada sumbu horizontal atau sumbu X. RMS menunjukkan perbandingan pangsa pasar suatu divisi dengan pesaing terbesarnya. Nilai RMS yang tinggi menandakan bahwa divisi tersebut memiliki posisi kompetitif yang kuat, efisiensi biaya yang lebih baik, serta potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Dimensi kedua adalah di Industry Growth Rate atau IGR yang berada pada sumbu vertikal atau sumbu Y. IGR menggambarkan tingkat pertumbuhan tahunan dari industri tempat divisi tersebut beroperasi. Industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi umumnya menawarkan peluang ekspansi yang besar, tetapi juga menuntut kebutuhan investasi yang tinggi untuk dapat bersaing secara optimal. Dengan mengombinasikan kedua dimensi tersebut, BCG Matrix membagi portofolio bisnis ke dalam 4 posisi strategis. Setiap posisi mencerminkan kondisi bisnis yang berbeda dan memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda pula. Melalui pemetaan ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja relatif masing-masing divisi, baik dari sisi daya saing maupun potensi pertumbuhan. Secara keseluruhan, BCG Matrix tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi, tetapi juga sebagai dasar perumusan strategi jangka panjang perusahaan. Matriks ini membantu manajemen melihat portofolio bisnis secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat BCG Matrix. Pada sumbu horizontal menunjukkan pangsa pasar relatif dari rendah ke tinggi, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan pertumbuhan pasar dari rendah ke tinggi. Dari dua sumbu ini terbentuk 4 kuadran yang masing-masing menunjukkan kondisi bisnis yang berbeda.
Di kuadran 1 kanan atas terdapat question marks. Posisi ini menunjukkan produk dengan pangsa pasar rendah, tetapi berada di industri yang tumbuhnya tinggi. Artinya, bisnis ini punya peluang besar, namun masih membutuhkan banyak investasi dan belum menghasilkan keuntungan yang signifikan. Di tahap ini, perusahaan harus memutuskan apakah harus terus dikembangkan atau justru dilepas. Selanjutnya, di kuadran kedua, kiri atas, terdapat start. Kuadran ini menggambarkan produk dengan pasar tinggi dengan industri yang tumbuh cepat. Start merupakan bisnis yang unggulan perusahaan, namun untuk mempertahankan posisinya, perusahaan tetap harus melakukan investasi besar agar tidak kalah dari pesaing. Selanjutnya, di kuadran 3 kiri bawah terdapat cash cows. Unit bisnis ini memiliki pangsa pasar tinggi, tetapi berada di industri dengan pertumbuhan rendah. Meskipun tidak berkembang pesat, cash cows menghasilkan arus kas yang stabil dan besar. Biasanya keuntungan dari kuadran ini digunakan untuk membiayai start atau question marks. Yang terakhir, di kuadran 4 kanan bawah terdapat dogs. Posisi ini menunjukkan bisnis dengan pangsa pasar dan pertumbuhan industri yang sama rendah. Kontribusi kecil, sehingga umumnya strategi yang dipilih adalah mengurangi, menjual, atau menghentikan bisnis tersebut. Jadi, dapat disimpulkan melalui BCG Matrix, perusahaan dapat melihat posisi setiap unit bisnis secara jelas dan menentukan strategi yang paling tepat agar sumber daya digunakan secara efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah BCG Matrix PLN Icon Plus, Iconek. Nah, sebelum membahas BCG Matrix pada perusahaan PLN Icon Plus, kita harus mengetahui terkait profil perusahaannya. Jadi, PT PLN Icon Plus merupakan entitas anak dari PT PLN Persero. PLN Icon Plus didirikan pada tahun 2000 sebagai bagian dari PT PLN untuk memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi. Nah, PLN awalnya perusahaan ini tuh fokus pada operasi network operation center di Gandul, Cinere untuk mendukung kelistrikan PLN. Seiring berkembangnya kebutuhan akan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan andal, nah PLN Icon Plus ini mulai menyalurkan kapasitas jaringan yang lebih luas ke publik, khususnya itu untuk perusahaan dan lembaga yang membutuhkan konektivitas ekstensif. Nah, pada tahun 2008, PLN Icon Plus ini mulai memperluas jaringan ke wilayah terpencil di Indonesia dengan memanfaatkan hak jaringan ketenaga listrikan PLN, yaitu Right of Wise. Seiring waktu, PLN Icon Plus terus berinovasi dan memperkenalkan produk serta layanan berbasis teknologi terkini. Pada 21 September 2022, PLN Icon Plus menjadi subholding PT PLN dengan fokus baru pada 3 bisnis untuk kelistrikan, layanan konektivitas, dan juga layanan IT, serta berperan penting dalam inisiatif Beyond KWH yang mencakup pengembangan bisnis di luar sektor kelistrikan. Pada tahun 2023, perseroan membentuk PT Indonesia Connectivity Investasi atau Iconvest yang kemudian beroperasi secara komersial pada tahun 2024 dengan kepemilikan sahamnya di Iconvest itu sebesar 99,99%. Hingga per 31 Desember 2024, total aset Iconvest ini mencapai 118.366 juta dengan status perusahaan saat ini adalah beroperasi. Iconvest ini terlibat dalam pengembangan solusi digital dan energi terbarukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat bagian tentang perhitungan relative market share dan industry growth rate yang digunakan untuk menentukan posisi PLN, Icon Plus, Iconet dalam matriks Boston Consulting Group. Pertama, untuk relative market share digunakan untuk membandingkan kekuatan Iconet terhadap pesaing terbesar di industri, yaitu IndiHome milik PT Telkom Indonesia Tbk.
Di RMS ini dihitung dengan membagi pendapatan Econet tahun 2024 sebesar 6.974.351 dengan pendapatan pesaing terbesar yaitu IndiHome sebesar 26.262.000 sehingga diperoleh nilai RMS sebesar 0,26. Nilai ini berada di bawah 1 yang berarti bahwa pangsa pasar Econet masih jauh lebih kecil dibandingkan pesaing utamanya dan belum menjadi market leader di industri fixed broadband. Kemudian untuk industri growth rate digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan industri dari tahun ke tahun. Di sini IGR sendiri dihitung dari selisih total pendapatan industri tahun 2024 sebesar 45.553.626 rupiah dengan total pendapatan tahun 2023 sebesar 44.986.148 rupiah, kemudian dibagi dengan total pendapatan di tahun 2023 yang dikalikan dengan 100%. Dari hasil tersebut menunjukkan IGR sebesar 1,26% yang menandakan bahwa industri layanan internet tetap masih tumbuh namun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah. Berdasarkan RMS yang rendah dan IGR yang rendah pula, selanjutnya dapat disimpulkan pada hasil dari perhitungan ini yang akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya yaitu analisis BCG Matrix. Berdasarkan analisis, Econet berada pada kuadran DOC dalam BCG Matrix berdasarkan dua indikator utama. Yang pertama, nilai RMS Econet tercatat sebesar 0,26. Angka ini menunjukkan bahwa pangsa pasar Econet masih relatif kecil dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu IndiHome dari PT Telkom Indonesia. Dengan kata lain, Econet belum mampu menjadi pemain dominan di industri pelayanan internet tetap di Indonesia. Yang kedua, dari nilai IGR menunjukkan angka 1,26%. Meskipun positif, angka ini mencerminkan bahwa pertumbuhan industri berjalan dengan laju yang tergolong lambat. Industri layanan internet tetap memang masih tumbuh, namun tidak secepat sektor-sektor lain yang lebih dinamis. Kombinasi antara RMS yang rendah dan IGR yang rendah, inilah yang menempatkan Econet pada kuadran DOC, yaitu unit bisnis dengan pangsa pasar kecil di industri yang pertumbuhannya lambat. Posisi di kuadran DOC memiliki beberapa implikasi strategis yang perlu dipahami. Yang pertama, Econet belum mampu menjadi motor pertumbuhan dan menghadapi tekanan dari kompetitor besar seperti IndiHome. Yang kedua, unit ini bukan prioritas utama untuk ekspansi agresif. Alokasi sumber daya sebaiknya diarahkan pada unit bisnis dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, Econet tetap dapat mempertahankan selama masih memberikan kontribusi positif terhadap arus kas perusahaan induk dengan strategi defensif dan fokus pada efisiensi. Berdasarkan posisi strategis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan oleh manajemen Econet. Yang pertama, efisiensi operasional. Econet perlu melakukan perbaikan pada struktur biaya dan menetapkan harga agar dapat bersaing lebih baik tanpa harus mengorbankan margin keuntungan. Efisiensi ini mencakup optimalisasi infrastruktur, pengurangan biaya overhead, dan peningkatan produktivitas tim operasional. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Meskipun berada di posisi yang menguntungkan, Econet masih dapat dipertahankan dengan basis pelanggan yang ada dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan yang responsif, kecepatan internet yang stabil, dan customer support yang berkualitas dapat menjadi diferensiasi penting di tengah persaingan ketat. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi berkelanjutan bisnis. Manajemen perlu melakukan kajian terhadap bisnis Econet, apakah bisnis tersebut masih layak dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Jika proyeksi tersebut menunjukkan bahwa unit bisnis ini tidak akan memberikan return yang memadai, maka opsi restrukturisasi atau bahkan divestasi sebagai aset perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.
Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pemaparan materi. Untuk kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Semoga hasil analisis dan kinerja dari kelompok kami dapat memberikan kontribusi positif untuk pembelajaran di manajemen strategik di analisis PCG Matrix kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.